Para mania, kalian merasa nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca lagi panas banget? Rasanya matahari seperti ada 7 dan tepat di atas ubun-ubun kita. Suhu udaranya juga lagi gerak-geraknya. Alasannya kenapa ya? Apa karena Indonesia dilanda gelombang panas? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bilang kalau cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah akibat gelombang panas atau heatwave. Terus karena apa dong? Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ngejelasin, yang pertama karena akibat dari pemanasan permukaan. Soalnya sudah mulai berkurangnya pembentukan awan dan berkurangnya curah hujan. Nah, kalau rasa gerah yang dirasakan masyarakat akhir-akhir ini menurut BMKG wajar. Karena saat ini merupakan periode peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, sehingga kelembaban relatif tinggi. Jadi kombo tuh, kelembaban tinggi dan pemanasan permukaan. BMKG juga menjelaskan pola umum yang terjadi pada periode peralihan ini. Jadi paginya cerah nih, terus nanti siang terik banget. Disertai pertumbuhan awan yang pesat dan suhu udara juga meningkat. Makanya bawaannya haus terus di siang hari. Nah terus nanti sore menjelang malam baru deh hujan. Tapi nggak cuma siang hari aja gak sih gerahnya guys? Kadang malam hari itu juga gerah, apalagi kalau nggak hujan. Kalau dilansir dari website BMKG, kondisi gerah pada malam hari juga bisa dirasakan kalau langit masih tertutup awan dengan suhu udara dan kelembaban udara yang tinggi. Namun, udara akan berangsur-angsur mendingin kembali jika hujan sudah mulai turun. Di Indonesia, suhu maksimum harian tercatat mencapai 37,2 derajat Celcius di stasiun pengamatan BMKG di Ciputat pada pekan lalu. Namun hingga saat ini secara umum suhu tertinggi di beberapa lokasi kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius. Jadi jelas ya, berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu BMKG, fenomena cuaca panas di Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai gelombang panas. Kenapa tuh? Karena walau cuacanya terasa panas, sesekali hujan masih turun. Kondisi maritim di sekitar Indonesia dengan laut yang hangat dan topografi pegunungan mengakibatkan naiknya gerakan udara. Sehingga adanya kemungkinan kenaikan temperatur secara ekstrim dengan terjadi banyak hujan yang mendinginkan permukaan secara periodik. Terus apa penyebab suatu negara dilanda gelombang panas, khususnya di negara Asia? Jadi fenomena gelombang panas di sebagian besar negara Asia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, gerakan semu matahari pada akhir April dan awal Mei ini berada di atas lintang 10 derajat lintang utara yang bertepatan dengan wilayah-wilayah Asia Tenggara daratan. Hal ini menyebabkan penyinaran matahari sangat terik dan membuat cuaca sangat panas. Kedua, anomali iklim El Nino 2023-2024. Analisis data historis menunjukkan bahwa saat terjadi El Nino, wilayah Asia Tenggara daratan akan mengalami anomali suhu hingga mencapai 2 derajat di atas normal pada periode Maret, April, Mei. Ketiga, pengaruh pemanasan global yang menyebabkan suhu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kombinasi ketiga faktor tersebut menyebabkan suhu udara pada April-Mei ini menjadi sangat ekstrim di wilayah Asia Tenggara. Diketahui, Badan Meteorologi di negara-negara Asia seperti Bangladesh, Myanmar, India, China, Thailand, dan Laos melaporkan suhu panas di atas 40 derajat Celcius yang telah berlangsung dalam beberapa pekan kebelakang. Bahkan di Thailand tercatat suhu maksimum mencapai 52 derajat Celcius hingga menyebabkan 30 orang meninggal dunia. Sebelumnya juga dilaporkan bahwa suar matahari terkuat yang pernah tercatat telah meletus dari matahari kita dalam beberapa hari terakhir dan semuanya diarahkan tepat ke bumi. Menurut Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa NOAA, ledakan ini diklasifikasikan sebagai X1.3 dan X1.2 terjadi dari wilayah aktif matahari yang dikenal sebagai AR 3663 pada tanggal 5 Mei 2024. Masing-masing pada pukul 6:01 dan 11:54 UTC.